Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Nimas Ayu Windrastuti, NIM 18 dari Prodi Pendidikan Informatika akan mengulas tentang pemrograman berbasis web. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah apa itu internet. Kita sering mengucapkan kata internet. Nah, apa sih internet itu? Nah, ada dua anggapan tentang kepanjangan dari internet. Yang pertama yaitu international networking. Nah, international networking adalah beberapa komputer yang saling berhubungan membentuk jaringan komputer hingga meliputi jutaan komputer di dunia. Nah, komputer-komputer ini saling berinteraksi dan bertukar informasi. Kemudian yang kedua adalah interconnected networking. Interconnected networking adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer yang ada di seluruh dunia. Nah, untuk internet sendiri adalah kumpulan dari berbagai jaringan komputer yang saling interkoneksi yang mencakup seluruh dunia dengan melalui jalur telekomunikasi. Contohnya seperti telepon, fiber optik, wireless, dan yang lainnya. Kemudian WWW. Kepanjangan dari WWW adalah World Wide Web atau biasa kita sebut dengan web. Nah, WWW ini adalah sistem informasi di mana dokumen dan semua resource berbasis web diidentifikasi dengan suatu alamat yang disebut dengan URL. Nah, URL ini nanti akan dihubungkan oleh hyperlink dan dapat diakses melalui internet. Nah, resource dari web yang disimpan dalam suatu server dapat diakses melalui HTTP, kemudian diakses oleh user oleh perangkat lunak yang dinamakan oleh web browser. Nah, kemudian disimpan oleh perangkat lunak yang disebut dengan web server. Perlu diketahui bahwa WWW ini itu tidak sama dengan internet. Nah, kemudian protokol. Protokol adalah bahasa atau software standar untuk mengatur komunikasi jaringan komputer. TCP/IP atau Transmission Control Protocol Internet Protocol adalah sebuah cara standar untuk mempaketkan dan menyelamatkan data komputer sehingga data tersebut dapat dikirim ke komputer yang lain. Nah, kemudian ada HTTP. Kepanjangan dari HTTP itu adalah Hypertext Transfer Protocol, sempat saya singgung tadi sebelumnya. Nah, HTTP ini adalah protokol yang menentukan aturan yang perlu diikuti oleh web browser dalam meminta dan mengambil suatu dokumen dan oleh web server dalam menyediakan dokumen yang diminta oleh web browser. Nah, protokol HTTP ini merupakan protokol standar yang digunakan untuk mengakses dokumen HTML. Kemudian URL atau Uniform Resource Locator. Nah, URL ini digunakan untuk menentukan lokasi informasi pada suatu web server. Dapat diibaratkan sebagai suatu alamat yang terdiri dari protokol yang digunakan oleh suatu web browser untuk mengambil informasi, kemudian nama komputer server di mana informasi tersebut berada, kemudian yang terakhir adalah jalur atau path, serta nama file dari suatu informasi tersebut. Kemudian selanjutnya adalah protokol transfer. Nah, protokol transfer ini digunakan untuk pengiriman informasi. Beberapa protokol transfer contohnya seperti HTTP, di mana ini adalah protokol standar untuk suatu dokumen web. Kemudian ada FTP atau File Transfer Protocol. Ini digunakan untuk mentransfer file dalam format teks atau binary. Kemudian ada Gopher, di mana Gopher ini digunakan untuk mengakses server Gopher yang menyediakan informasi dengan menggunakan suatu sistem menu atau melalui hubungan telnet. Kemudian ada News NTTP atau Network News Transfer Protocol, dan yang terakhir ada Telnet, yaitu telnet ini digunakan untuk login ke suatu server komputer. Selanjutnya DNS atau Domain Name System. Ini DNS ini adalah suatu sistem penamaan standar komputer-komputer di internet dengan tujuan untuk mempermudah pengelolaan dari server komputer. Nah, ini juga DNS ini juga merupakan suatu tingkat-tingkat domain yang merupakan kelompok komputer yang terhubung ke internet. Kemudian ada homepage. Nah, homepage ini terdiri dari yang pertama adalah website, yaitu alamat URL yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan informasi dengan berdasarkan topik tertentu. Kemudian ada web page atau halaman page,
di mana ini adalah halaman khusus dari situs web tertentu yang tersimpan dalam bentuk file. Nah, dalam webpage ini tersimpan berbagai informasi dan link yang menghubungkan suatu informasi ke informasi lain, baik itu dalam page yang sama ataupun webpage lain pada website yang berbeda. Kemudian yang terakhir ada homepage. Homepage ini adalah sarana dasar untuk memperkenalkan secara singkat tentang apa yang menjadi isi dari keseluruhan website dari suatu organisasi ataupun pribadi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang server dan klien. Yang pertama, server ini adalah penyedia berbagai layanan termasuk web. Nah, server ini layanan web ditangani oleh sebuah aplikasi bernama web server. Kemudian klien ini bertugas untuk mengakses informasi yang disediakan oleh server pada layanan web. Klien dapat berupa web browser. Nah, apa sih web browser itu? Web browser ini itu adalah berjalan pada komputer user atau pengguna. Jadi web browser ini berjalan pada komputer dari pengguna. Kemudian web browser ini juga tool untuk melakukan navigasi di web kayak Chrome, terus Mozilla Firefox seperti itu. Nah, web browser ini juga menampilkan dokumen web. Contoh web browser di sini sudah tertulis, ada MS Internet Explorer yang biasa kita temui di Windows. Kemudian ada Netscape Navigator atau Communicator di mana kita bisa menemukannya di beberapa OS. Kemudian ada Opera yang juga kita bisa temukan di beberapa OS. Kemudian ada Konquer dan juga Link. Dua-duanya ada di Linux dan Unix. Kemudian selanjutnya ada server-side programming dan client-side programming. Nah, apa sih server-side programming ini? Nah, ini adalah web server yang melakukan parse dan eksekusi sehingga script embed dalam halaman web. Nah, contohnya seperti ASP, JSP, PHP, CGI atau Perl dan CFM. Kemudian client-side programming adalah web browser yang melakukan parse dan eksekusi sehingga script embed dalam halaman web. Contohnya seperti JavaScript, HTML, dan FBS Script. Jadi kalau server side ini dilakukan di web server di bagian servernya, kalau client side ini dilakukan di web browsernya, seperti itu. Mungkin segitu saja yang bisa saya ulas mengenai pemrograman berbasis web. Terima kasih. Assalamualaikum.